Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas chapter 4 mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mengenai metode klasifikasi teks. Nah, di sini ada dari tugasnya, yaitu dari tugas teori, kemudian tugas praktek, dan kemudian untuk bagian penanganan error. Nah, untuk langsung saja ke tugas teori, yaitu yang pertama, jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Nah, untuk klasifikasi teks itu sendiri merupakan proses pemberian tag atau kategori ke teks sesuai dengan isinya. Dapat menjadi sumber informasi yang sangat kaya, tetapi mengekstraksi wawasan darinya bisa sulit dan memakan waktu karena sifatnya tidak terstruktur. Nah, ini contohnya, gambaran ilustrasinya. Jadi dari mulai memasukkan teks, kemudian ekstraksi fitur, kemudian fitur-fiturnya, kemudian diklasifikasikan, baru terdiri dari prediksi dan teks. Kemudian langsung ke soal yang kedua. Jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Ilustrasi itu sendiri. Nah, mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning? Untuk klasifikasi bunga tidak dapat menggunakan machine learning dikarenakan memiliki masalah input yang sama namun keluarannya atau output yang berbeda. Biasanya output atau error ini disebut dengan istilah noise. Noise sendiri merupakan output yang disimpan atau ditangkap maupun direkam bukan seperti seharusnya. Nah, apabila diberikan contoh, maka contohnya yaitu kita berasumsi secara implisit bahwa klarifikasi bunga yang kita lakukan sudah tepat dan kita melakukan seperti seorang ahli tanaman. Namun, pada hasilnya masih saja terjadi kesalahan. Selain itu, selalu ada peluang untuk memperkenalkan kesalahan saat merekam ataupun menyimpan data. Maka harus dilakukan penelitian yang lebih rinci sehingga tidak menimbulkan noise itu sendiri. Nah, ini contoh gambarnya, yaitu di sini ada dua gambar bunga. Jadi gambar bunga dengan warna yang sama, tetapi dia memiliki jenis yang berbeda. Jadi berbeda jenis si bunganya. Nah, untuk langsung ketiga, jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Jelaskan arti per atribut data CSV dan sertakan ilustrasi buatan sendiri. Nah, di sini kita mengambil sebuah kasus yang semua orang telah ketahui. Kasus tersebut yaitu rekomendasian video dari perusahaan menggunakan teks pada YouTube yang biasa orang gunakan. Nah, pada menggunakan YouTube, terdapat machine learning bekerja memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, di mana akan memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyword yang kita masukkan sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Nah, langsung saja ke contoh gambar ilustrasi gambarnya. Jadi dari machine learning, kemudian ke data science, kemudian infrastruktur, kemudian baris codingannya, dan nanti akan keluar hasilnya. Kemudian langsung ke 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Nah, vektorisasi data itu sendiri, pembagian dan pemecahan data. Kemudian dilakukan perhitungan.
Vektorisasi data juga dapat dimaksudkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu. Jika kita memiliki array yang cukup besar, maka setiap kata atau data cocok dengan slot unik dalam array. Nilai pada indeks adalah nomor satu kali kata itu muncul. Nah, ini contohnya. Kemudian langsung yang kelima. Jelaskan apa itu bag of words. Nah, bag of words itu sendiri adalah representasi penyederhanaan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi. Model bag of words sederhana untuk dipahami dan diterapkan dan telah melihat kesuksesan besar dalam masalah seperti permodelan bahasa dan klasifikasi dokumen. Nah, ini contohnya. Jadi, klasifikasinya itu lebih rincikan lagi per katanya. Nah, kemudian masuk ke jelaskan apa itu TF dan IDF. TF dan IDF itu sendiri memberi kita frekuensi kata dalam setiap dokumen dalam korpus atau mengganti data jadi number. Ini adalah rasio berapa kali kata itu muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah total kata dalam dokumen itu, meningkat seiring jumlah kemunculan kata itu dalam dokumen meningkat. Nah, jadi kemunculan kata itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya kalau disesuaikan sama di sini, ini salah ya, seharusnya ini Fajar. Nah, jika disesuaikan di sini, maka datanya ini nanti bisa disesuaikan, tapi di sini saya hanya mengisi saja supaya datanya tidak kosong. Kemudian langsung masuk ke praktek program. Nah, untuk praktek program sendiri itu sendiri, yang pertama yaitu kita untuk soalnya, kita lihat, buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas, buat data dummy, format CSV sebanyak 500 baris, dan melakukan load ke data frame Pandas. Jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat, harus beda dengan teman sekelas. Nah, di sini kita akan langsung mencoba mempraktekkannya untuk yang pertama itu. Nah, di sini saya sudah mengimportkan Pandas terlebih dahulu. Kemudian dia memanggil di sini membuat variabel bernama alit dan mengisi dengan data dari dataset dummy yang telah dibuat. Nah, di sini saya mengambil contoh data. Sebentar. Di sini saya mengambil Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh data yang saya miliki. Jadi data ini akan saya gunakan nantinya. Nah, kemudian untuk C alit head, saya sama dengan alit head yaitu untuk melihat 5 baris pertama dari data yang dimiliki oleh si tersebut. Dengan variabel dia memanggil dari variabel ini, kemudian alit shape. Kemudian jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia akan menampilkan 5 data dari baris pertama. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya, harus beda dengan teman sekelas. Nah, jadi langsung ke prakteknya saja. Nah, untuk ininya itu sendiri, jadi kita coba running dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian dia akan menampilkannya di sini.
Nah, ntar dia akan menampilkan data tes. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu praktek vektorisasi dan klasifikasi dari data. Nah, di sini kita menggunakan data yang telah disediakan. Jadi, kita melakukan perhitungan mod sesuai dengan NIM atau NPM dari setiap mahasiswa. Di sini saya mendapatkan hasil dari perhitungan modnya ini yaitu 1. Saya akan menggunakan LMFO, data dari LMFO itu sendiri. Nah, kemudian kita coba dulu. Di sini saya setelah menyediakan codingannya, yaitu yang pertama masukkan data dari YouTube LMFO.csv itu sendiri. Kita memanggilnya dulu. Filenya itu disimpan di directory D, kemudian data lead kuliah semester 6 AI, kemudian Python Artificial Intelligence Project for Beginner Master, kemudian chapter 4, dan kemudian ada file di situ YouTube 03 LMFO.csv. Kemudian kita memanggilkannya, kemudian melakukan fungsi bug of word itu sendiri, melakukan fungsinya. Kemudian kita running saja. Nah, hasilnya seperti ini. Sorry. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang keempat, kita diperintahkan untuk mengklasifikasikan SVM. Nah, pada klasifikasi SVM ini sendiri, jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita mengimportkan library SVM dari sklearn. Kemudian kita membuat variabel clf SVM yang berisikan metode svc. Ini metodenya. Kemudian variabel tersebut diberikan metode fit dengan isian data, ada trend vektorisasi dan data training table. Nah, sebenarnya coba kita running. Nah, dia akan menghasilkan nilai. Nah, oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian lanjut. Kemudian klasifikasi decision tree. Pada klasifikasi decision tree itu sendiri, kita yang pertama kita lakukan yaitu mengimportkan library tree pada sklearn, kemudian membuat variabel tree berisikan metode decision tree classifier. Setelah itu, variabel tersebut diberikan metode fit dengan isian data train vektorisasi dan data training label yang berguna untuk melatih data tersebut agar dapat digunakan pada codingan selanjutnya. Setelah itu, dicoba untuk memunculkan skor atau akurasi dari data tersebut menggunakan data testing, vektorisasi, dan data testing label. Nah, di sini kita coba menjalaninya aja. Kita coba menjalankan. Nah, ini keluar hasilnya. Maka ini hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kita untuk soal yang keempat mengenai plot conversion matrix. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan dalam bentuk matrix. Yaitu yang kita lakukan yaitu yang pertama mengimportkan library conversion matrix, kemudian dilakukan prediksi pada data TS-nya, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam variabel centimeter dengan metode conversion matrix yang di dalamnya terdapat data dari variabel part label dan dktest label. Setelah itu variabel variabel cm tersebut di running, maka akan memunculkan nilai matriksnya. Kita coba merunningnya. Nah, dia munculkan nilai matriksnya. Oke, lanjut untuk soal ke-7, cross validation. Cross validation ini munculkan nilai akurasi dari 3 metode, yaitu random forest, decision tree, dan classification SVM atau super vector machine, di mana akan dibandingkan tingkat akurasi dari semua hasil akurasinya, mana yang terbaik
dan lebih akurat pada hasilnya. Data yang paling akurat yaitu random forest. Oke, kita coba jalanin dan melihat hasilnya. Di sini kita menjalani satu-satu. Nah, ini dia. Oke, kemudian yang SVM. Nah, ini dia. Ini menunjukkan data yang paling akurat merupakan random forest. Oke, lanjut. Untuk yang ke-8, di sini ada tugasnya yaitu pengamatan program. Jadi, di sini kita akan menampilkan grafik, data dalam bentuk grafik. Kemudian grafik tersebut didapat dari codingan dengan cara pengulangan data masing-masing 10 kali. Setelah itu dieksekusi menjadi grafik berbentuk 3D. Pada gambar tersebut menunjukkan rasio dari yang terendah, yaitu data SVM, kemudian data decision tree, dan hasil random forest. Nah, ini data sebelum dalam bentuk matriks, kemudian grafik, kemudian kita hasilkan dalam bentuk grafik. Kita coba jalankan. Di sini kita yang sama sepertinya yang sebelumnya kita mengimportkan dari NumPy. Kemudian kita mengimportkan sekalian assemble. Nah, kemudian kita coba jalankan saja. Nah, ini datanya akan terus muncul sampai habis terlebih dahulu. Kita menunggu, kemudian kita akan menampilkan dalam bentuk grafiknya. Nah, ini selesai, kemudian kita akan menampilkan dalam bentuk grafiknya. Nah, ini dia. Data yang kita itu dalam bentuk grafik berdasarkan data yang di atas ini, yang di sini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa mengecek juga file hasil dari tugas kami ini di GitHub, github.com/kecerdasanbuatan/kb3b. Teman-teman bisa melihat di sini juga ada penanganan jika terjadi error, jadi bisa dilihat penanganan errornya bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menampilkan cara melakukan pull request ke GitHub. Terima kasih.